Zaid yang mana? Hari ini Ustaz Dafil mau bercerita sahabat Nabi. Siapa yang bisa baca? Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapa teman-teman? Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan suara burung. Cicucuit, cicucuit, cicucuit. Ini Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah seorang Bani Zuhrah. Siapa teman-teman? Bani Zuhrah. Dia berasal dari suku yang dihormati di Mekah. Abdurrahman termasuk 8 orang yang pertama masuk Islam. Siapa teman-teman? 8 orang yang pertama masuk Islam. Gara-gara menjadi Muslim, ia disiksa sama kafir Quraisy. Jadi Abdurrahman bin Auf itu sebelum masuk Islam, teman-teman, Abdurrahman bin Auf itu disiksa sama kaum kafir Quraisy, dipukuli, dipukul, disiksa, dilempar sama batu sama kaum kafir Quraisy. Namun Abdurrahman bin Auf tetap sabar. Semula Abdurrahman hijrah ke Habasyah atau Afrika, kemudian Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah. Harta bendanya dulu Abdurrahman bin Auf itu kaya, teman-teman. Harta bendanya itu diambil sama kaum kafir Quraisy, Masya Allah. Namun ia selalu tabah dan tidak pernah putus asa. Walaupun harta bendanya diambil oleh kaum kafir, Abdurrahman bin Auf tetap sabar. Insya Allah akan diganti sama Allah. Ini di Madinah ia tinggal bersama Sa'ad bin Rabi. Bersama siapa teman-teman? Sa'ad bin Rabi. Sa'ad berkata, kita bersaudara karena agama. Aku akan menyerahkan separuh hartaku padamu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu punya sahabat, namanya itu siapa tadi? Sa'ad bin Rabi. Jadi Sa'ad bin Rabi itu gini, ini hartaku, Abdurrahman bin Auf terima. Tapi Abdurrahman bin Auf lihat, jreng, nggak mau menerima hartanya Sa'ad bin Rabi. Jadi Abdurrahman bin Auf itu pengen berusaha sendiri. Dia bertanya kepada Sa'ad bin Rabi, "Hei Sa'ad bin Rabi, di mana letak pasar di kota Madinah?" Kemudian Sa'ad bin Rabi menunjukkan, itulah pasarnya di sebelah situ. Jadi Abdurrahman bin Auf itu mau bekerja, teman-teman, tidak mau menerima harta sahabatnya. Walaupun Abdurrahman bin Auf butuh harta gitu, nggih. Ini tak kasih harta. Abdurrahman bin Auf nggak mau menerimanya. Terima kasih Mas Sa'ad, aku akan berusaha sendiri untuk mencari harta, untuk mencari uang. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bekerja di mana ini? Di pasar. Setelah ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabah, itu pasar di sebelah situ Abdurrahman, silakan kalau kamu mau berjualan. Kemudian Abdurrahman bin Auf berjualan di pasar. Abdurrahman bin Auf berjualan kain, berjualan baju. Alhamdulillah. Berjualan ya, berjualan di sini. Ayo yang mau beli bajuku, yang mau beli kainku. Abdurrahman bin Auf itu orang yang sangat jujur. Orang yang apa, teman-teman? Jujur. Dia itu jujur di bumi dan jujur di langit. Alhamdulillah ketika
Abdurrahman bin Auf itu orang yang jujur teman-teman. Jadi banyak pelanggan yang beli di Abdurrahman bin Auf. Aku beli Abdurrahman, aku beli. Jadi alhamdulillah jualannya Abdurrahman bin Auf itu laku, habis teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, jualanku habis. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu jadi orang yang sangat kaya raya. Oh, lihat banyak emasnya, mempunyai banyak emas. Mempunyai banyak emas. Emasnya itu teman-teman digunakan bukan untuk dirinya sendiri. Emasnya ini digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ketika pasukannya Nabi Muhammad mau berangkat ke medan perang, pasukannya Nabi Muhammad itu kekurangan modal untuk berangkat perang. Jadi pasukan Islam akan berangkat ke perang Tabuk, tetapi beberapa pejuang Muslim menangis, Nabi Muhammad, aku nggak punya uang untuk berangkat perang, aku nggak punya kendaraan untuk berangkat perang. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menyumbangkan semua hartanya ke Nabi Muhammad dan pasukannya. Ini tak kasih emas buat berangkat ke medan perang. Ini tak kasih kuda untuk berangkat ke medan perang. Ini tak kasih baju untuk berangkat ke medan perang. Lihat emasnya segini banyaknya teman-teman, disumbangkan untuk berjihad ke jalan Allah. Emasnya ini disumbangkan ke pasukannya Nabi Muhammad. Banyak sekali. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman mendapat tugas mulia. Dia melindungi keselamatan dan kesejahteraan para istri Rasul. Jadi, Nabi Muhammad wafat, kemudian Abdurrahman bin Auf disuruh mensejahterakan para istri Rasul. Apa ini tadi? Ini Abdurrahman bin Auf juga suka berbagi teman-teman ya. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan setiap hari itu. Abdurrahman bin Auf berbagi kepada fakir miskin yang membutuhkan. Banyak yang antri ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Pernah terjadi wabah kayak dulu tuh, pernah ada COVID gitu nggak? Jadi pernah terjadi wabah penyakit berbahaya di Syam. Khalifah Umar dan sahabat lainnya kebingungan. Mereka khawatir penyakit itu menyebar luas. Apa jalan keluarnya? Abdurrahman bin Auf itu datang, ia memberikan petunjuk. Mas Abi, Abdurrahman ingat resep karantina dari Nabi. Jika ada wabah di suatu kota, janganlah masuk ke dalamnya. Sedangkan penduduk di dalam kota itu tak boleh keluar. Jadi ketika ada wabah, jadi tidak boleh masuk ke dalam kota tersebut. Sudah. Abdurrahman bin Auf, ini menjelang wafat, Abdurrahman memerdekakan budak-budaknya. Jadi zaman dulu teman-teman, ada budak-budak itu kayak pembantu itu loh teman-teman. Kalau sekarang kan pembantu dikasih uang ya. Kalau zaman dahulu teman-teman, pembantu itu enggak dikasih gaji, enggak dikasih uang, enggak dikasih makan. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah pembantu dapat uang, dapat makan, dapat baju gitu nggih. Kalau zaman dulu itu budak-budak itu nggak dapat makan. Jadi Abdurrahman bin Auf itu memerdekakan budak. Budak itu kayak pembantu teman-teman.
Jadi zaman dahulu itu budak itu tidak dikasih gaji. Budak itu cuma disuruh bekerja saja, tidak dikasih gaji. Makanya Abdurrahman bin Auf itu memerdekakan budak. Jadi budak itu dibeli sama Abdurrahman bin Auf agar mereka bebas, tidak disuruh bekerja terus sama majikannya. Nah, Abdurrahman bin Auf pun meninggal dunia. Loh, ini Abdurrahman bin Auf meninggal. Banyak orang sedih karena merasa kehilangan. Mereka menyayangi Abdurrahman yang sangat dermawan. Ali bin Abi Thalib berpidato ketika pemakamannya, kamu telah mendapatkan kasih sayang Allah. Semoga Allah senantiasa merahmatimu. Amin. Nah, Abdurrahman bahagia dunia dan akhirat. Kenapa teman-teman? Yang pertama tadi Abdurrahman bin Auf itu, Mas Hanif duduk nak. Abdurrahman yang pertama tadi suka apa? Berbagi. Terus seorang yang kaya raya tetapi tidak pelit, suka berbagi kepada orang, tidak sombong, jujur. Ketika Mas Hanif duduk, Hanif silakan duduk. Jujur ketika jualan. Terus apalagi teman-teman? Orang yang sholih. Duduk Mbak Gina. Suka berbagi. Alhamdulillah ceritanya Ustazah sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita Abdurrahman bin Auf. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.